zusammen, herzlich willkommen di Hazafita Handayani. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan, yaitu Märchen. Märchen adalah kata dalam bahasa Jerman yang berarti cerita rakyat atau dongeng. Dalam sastra Märchen merujuk pada cerita rakyat yang biasanya mengandung unsur-unsur magis atau gaib, seperti kekuatan sihir atau pengetahuan khusus. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Dena Jaja pada tahun 1994, cerita rakyat lisan terdiri atas mite, legenda, dan dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita dan tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga dongeng yang melukiskan kebenaran, berisi ajaran moral dan bahkan sindiran. Yang kedua, menurut Harry Potter pada tahun 1971, dongeng dalam sastra Jerman adalah sebagai berikut. Das Märchen ist eine kurze, frei erfundene Erzählung, die weder zeitlich noch räumlich gebunden ist noch wirklich Charakter besitzt. Vielmehr ist sie voller Fantasie, Ereignisse, die sich gar nicht haben ereignen können, weil sie gegen die Naturgesetze verstoßen. Dongeng adalah sebuah cerita pendek, cerita bebas yang direka-reka, yang tidak terikat baik oleh waktu maupun tempatnya, dan juga tidak memiliki karakter yang nyata. Dongeng penuh dengan kejadian fantasi berupa keajaiban yang sama sekali tidak dapat terjadi dalam kehidupan nyata karena bertentangan dengan hukum alam. Dongeng dalam sastra Jerman dibagi menjadi dua, yang pertama Vollmärchen dan yang kedua Kunstmärchen. Vollmärchen, dongeng rakyat, adalah cerita-cerita yang biasanya disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Ciri-ciri Vollmärchen adalah sebagai berikut. A. Cerita turun-temurun dan disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. B. Cerita rakyat masih dalam bentuk cerita lisan. C. Cerita lebih mudah dimengerti. D. Karakteristik khusus yang sering dijumpai, selalu ada pertentangan antara yang baik dan jahat. Kunstmärchen atau dongeng seni adalah genre dongeng yang berbeda dengan cerita rakyat. Tidak diturunkan secara anonim dalam tradisi lisan, tetapi biasanya dicatat dan disebarluaskan secara tertulis. Adapun ciri-ciri Kunstmärchen adalah sebagai berikut. A. Cerita yang sengaja diciptakan oleh penyair dan penulis. B. Kisahnya menggambarkan motif. C. Isinya sebagian besar dari ide-ide perseorangan yang dipengaruhi oleh sastra lain. D. Karakteristik dongeng melukiskan hitam dan putih, moral, supranatural, dan irasional. Menurut Arne pada tahun 1964, dongeng dikelompokkan dalam 4 golongan besar. Yang pertama, dongeng binatang. Dongeng binatang adalah dongeng yang ditokohi oleh binatang peliharaan atau binatang liar. Yang kedua, dongeng biasa. Dongeng biasa adalah jenis dongeng yang ditokohi manusia, biasanya adalah kisah suka duka seseorang, misalnya dongeng Ende Lumut. Yang ketiga, lelucon atau anekdot. Lelucon atau anekdot adalah dongeng yang dapat menimbulkan tawa bagi yang mendengarnya maupun yang menceritakannya. Yang keempat, dongeng berumus. Dongeng berumus adalah dongeng yang strukturnya terdiri atas pengulangan. Dongeng ini adalah 3 macam, yaitu dongeng bertimbung banyak, dongeng untuk mempermainkan orang, dan dongeng yang tidak mempunyai akhir. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pengantar yang berada dalam sebuah dongeng. Yang kedua, isi peristiwa. Isi peristiwa merupakan bagian utama dan terpenting dalam suatu dongeng, di mana isinya menggambarkan tentang kejadian secara berurutan. Yang ketiga, penutup.
merupakan bagian akhir yang dapat dalam sebuah dongeng, pada umumnya yang berisi tentang pesan moral dan juga unsur-unsur intrinsik dalam merchant. Yang pertama, tema. Yang kedua, alur cerita. Yang ketiga, latar. Latar dibagi menjadi tiga. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, majas. Yang ketujuh, amanat. Unsur-unsur ekstrinsik dalam merchant. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang. Yang pertama, menggunakan alur sederhana. Yang kedua, cerita singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, isi cerita tidak logis tetapi menarik dan mengajarkan moral dengan baik. Yang keempat, latar tempat dan latar waktu tidak jelas. 5. Karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Yang keenam, ketika terjadi konflik, tokoh utama menjadi penolong. Tokoh protagonis mendapatkan pahala sedangkan tokoh antagonis mendapatkan hukuman. Yang ketujuh, ditulis dengan gaya pencarian secara lisan. Yang kedelapan, terkadang pesan atau tema dituliskan dalam cerita dan pendahuluan sangat singkat dan langsung. Adapun manfaatnya, yang pertama, mengajarkan nilai moral yang baik. Yang kedua, menambah wawasan dan daya imajinasi anak. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas anak. Yang keempat, menghilangkan stres. Dan yang kelima, mendekatkan anak dengan orang tuanya.